Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Kaifa halukunna ya banat? Alhamdulillah naltaqil yawm fi darsina at-tajwid wa sanatanawalu insyaallah al-matan al-thalith ashar min kitab syarhi tuhfatil atfal li Syekh Zamjuri. Baik. Wabil amsi amartukunna bibahthi an misal fi hukmi al-idgham, alaysa kadhalik ya banat? Na'am, barakallahu Jamzuri, na'am, barakallahu fikunna jami'an. Wal nakhtu ila al-matan al-thalith ashar. Baik, sebelumnya kemarin di matan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang idgham, ya kan? Idgham terbagi menjadi dua, hurufnya ada 6, ada idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah apa aja contohnya? Apa aja hurufnya? Afwan, idgham bi gunnah hurufnya ada 4. Yaumun, ya, waw, mim dan nun. Kemudian idgham bila gunnah yang tanpa berdengung ada lam dan ra. Ya, barakallahu fikunna jami'an ya banat. Kita masih dihukum nun sukun dan tanwin ya. Jangan lupa ya, kita masih dihukum nun sukun dan tanwin ya, barakallahu fikun. Jangan lupa juga untuk anak-anak ustazah semua, silahkan kalian absen ya, absensi kehadiran kalian kirimkan ke grup kita ya, di masing-masing grup ya. Yang kelas 10A di 10A, 10B 10B. Saya tunggu 10 menit dari sekarang ya. Yang tidak mengabsen 10 menit dari sekarang, maka ustazah anggap tidak mengikuti pelajaran ustazah atau absen. Barakallahu fikunna jami'an ya banat. Linaqra al-matan al-thalith ashar. Wa thalithul iqlabu 'inda al-ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Naam. Hukum nun mati dan hukum nun sukun dan tanwin yang ketiga adalah iqlab. Taib. Yang kemarin yang pertama hukum nun sukun dan tanwin ada namanya izhar. Ya kan? Apa aja hurufnya? Ada 6 juga. Ha, ain, ha, a, kha, gha. Ya kan? Bagaimana cara membacanya? Membacanya dibaca seperti nun sukun dan tanwinnya dibaca tanpa gunnah. Ya, tanpa gunnah, tanpa dengung, dibaca dengan jelas. Baik, hukum nun sukun dan tanwin yang kedua adalah yang semalam kita pelajari, idgham ya, idgham. Idgham memasukkan huruf nun sukun atau tanwin ke dalam salah satu huruf idgham yang 6, yarmaluna. Ya, idgham terbagi menjadi 2, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Idgham yang pakai
dibaca dengan dengung dan ada idgham yang dibaca dengan tidak dengung. Barakallahu fikun. Sekarang kita masuk ke hukum nun sukun dan tanwin yang ketiga, namanya iqlab. Wa tsalitsul iqlabu 'indal ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Dan yang ketiga adalah iqlab. Apa itu iqlab? Ya, iqlab, qalb atau iqlab maknanya menurut bahasa adalah mengubah sesuatu dari letaknya yang asli. Baik. Dan yang ketiga adalah iqlab pada huruf ba. Berarti kita mengubah huruf ba menjadi huruf mim dengan gunnah, dengan dengung dan disamarkan. Oke. Iqlab adalah mengubah huruf ba, suara huruf ba menjadi huruf mim dengan gunnah, dengan dengung dan disamarkan. Baik, kita baca pengertiannya. Apa itu iqlab? Qalb atau iqlab adalah secara bahasa mengubah sesuatu dari letaknya yang asli. Baik, secara istilah ilmu tajwid, iqlab adalah mengubah nun sukun, mengubah suara nun sukun atau tanwin, ya, nun sukun atau tanwin yang setelahnya huruf ba. Baik, setelah huruf nun sukun dan tanwin ada huruf ba, suaranya dirubah menjadi huruf mim, menjadi huruf mim yang tersembunyi, yang digunnahkan, yang didengungkan pada pengucapan dengan tempo 2 harokat, dengan tempo 2 harokat. Kenapa Ustazah? Kenapa harus dirubah bunyi huruf ba ke huruf mim ketika nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf ba? Kenapa huruf ba-nya kita ubah suaranya menjadi suara huruf mim yang tersembunyi? Sebabnya adalah ketika tidak bisa idgham, kan, huruf ba tidak bisa diidghamkan, tidak bisa dimasukkan dengan huruf nun sukun karena jauhnya 2 makhraj tersebut, ya, huruf nun dan ba. Nun, coba di mana makhraj huruf nun? Nah, ya, ujung lidah menyentuh langit-langit atas. Nah, dan huruf ba. Ba hurufnya mana? Syafatan, ya kan? Di kedua bibir, jauh makhrajnya. Satu di lidah, ujung lidah, satu di bibir, jauh, ya. Susah mendatangkan gunnah, susah kita datangkan dengung dari nun ke ba, itu susah. Maka diganti menjadi suara huruf mim, ya. Nah, harus ada yang kalian perhatikan di sini. Silakan hendaknya diperhatikan untuk tidak menutup 2 bibir pada saat iqlab, tetapi keduanya terbuka sedikit. Gunanya apa? Memperhatikan ikhfa sehingga mim tidak ditasydidkan. Baik, ingat ya, kedua bibir ketika kita iqlab, nanti kita kasih contohnya. Ketika membaca iqlab, itu bibirnya tidak dikatupkan, kedua bibir tidak ditutup, ya, tidak ditutup. Coba kalian di rumah masing-masing coba semuanya praktekkan bibirnya, bibir bawah dan atas dikatupkan bagaimana? Taib. Nah, ketika iqlab, kedua bibir tidak tertutup rapat tapi terbuka sedikit,
Oke? Kenapa? Guna memperhatikan ikhfa-nya sehingga mim tidak ditasydidkan. Ya, oke. Nah, ini perlu kalian perhatikan. Para ulama tajwid berbeda pendapat dalam tata cara pengucapan iklab. Ada yang memang dia ditutup kedua bibirnya ya, ada yang tidak. Oke, ada yang dia secara keseluruhan menjadi huruf mim, ada yang ikhfa begitu, tidak terlalu nampak mimnya. Oke? Dan bagaimana Ustazah jadi cara membacanya? Oke, wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah nanti Ustazah cari lagi ya bagaimana cara membacanya, karena memang ada perbedaan pendapat di iklab ini. Bagaimana cara membacanya? Baik. Nah, kalau dalam mushaf kalian, banat, kalau dalam mushaf tanda iklab itu gampang banget. Kalau udah ada nun sukun, perhatikan nun mati atau nun sukun, setelahnya ada huruf ba yang berharokat, baik itu dhammah harokatnya atau kasrah atau fathah, maka di atasnya, di atas nun sukun tuh ada huruf mim seperti ini, huruf mim kecil ya, nih ada huruf mim. Nah, kalau seperti ini ya, ini bisa dipastikan kalau dia iqlab ya. Beda dengan waqaf lazim ya, mimnya nanti berbeda. Barakallahu fikunna jami'an. Ya, Ustazah kasih contoh begini. Ini bacanya bagaimana Ustazah? Yambu'a atau yambu'a anbihum mim ba'di. Perhatikan, kita rubah huruf nun sukun ketika ketemu dengan huruf ba, kita rubah bunyinya menjadi huruf mim. Yambu'a anbihum min ba'di, jadi huruf mim. Oke, itu contoh kalau dia ketemu dengan nun sukun bertemu dengan ba. Taib, perhatikan anak-anak ustazah, huruf iklab cuma satu ya, hurufnya adalah ba. Sedangkan pada tanwin, nah kalau dia penulisan ini mim kecil yang menandakan dia iklab pada tanwin an, in atau un, maka mimnya biasanya di dalam Al-Quran diletakkan di atas fathah, di depan dhammah dan di bawah kasroh seperti ini. Sami'an basira, alimun bidzatis sudur, Dalalim ba'id gitu. Barakallahu fikunna jami'an ya banat. Ada yang mau dipertanyakan, silahkan tanyakan ke ustazah. Ustazah mau ya nomor urut pertama dari kelas 10A dan kelas 10B ya, kirimkan pesan suara ke ustazah. Nomor urut 1 baca yang ini, yambu'a. Nomor urut 2 baca yang ini. Dari masing-masing kelas ya, nomor urut 1 baca yang ini, nomor urut 2 baca yang ini, nomor urut 3 baca yang ini. Oke? 1, nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3. 2 ini ya. Barakallahu fikunna jami'an. Kemudian langsung ya, sekarang ya, saya tunggu biar bisa kita benahi. Oke. Kemudian itu dia tadi iklab ya, dia hukum nun mati dan sukun, nun sukun dan afwan, nun sukun dan tanwin yang ketiga. Yang keempat,
matan al-matan ar-rabi' ashar ila sadis ashar. Warabi'ul ikhfa'u 'inda al-fadili min al-hurufi wajibun lil fadili fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad dhammantuha. Sif dha fana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa da' zalima. Ya, yang keempat, hukum nun sukun dan tanwin yang keempat adalah ikhfa. Apa itu ikhfa? Nanti kita bahas di bawah. Yaitu untuk sisa huruf hijaiyah yang wajib menurut ulama qiraat. Dalam 15 huruf yang rumusnya telah aku rangkum dalam kalimat bait syair berikut ini. Taib, ini dia 15 huruf ikhfa. Oke, sudah ulangin. Izhar ada berapa huruf? Huruf izhar ada berapa? 6. Huruf idgham ada berapa? 6. Huruf iqlab berapa? 5. Huruf ikhfa ada berapa? Dalam 15 hurufnya ya. 15 hurufnya. Apa saja hurufnya? Sif, dha, fana, kam, jada, syakhsun, qad, sama. Oke. Dum tayyiban, zid fi tuqan, da' zalima. Oke. Kita bahas di sini apa aja huruf ikhfa-nya dan apa itu ikhfa, Ustazah. Kita ulang ya. Izhar, kalau izhar, hukum izhar apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka cara membaca nun sukun dan tanwinnya dijelaskan tanpa berdengung. Baik. Kalau dia huruf idgham hurufnya ada 6, idgham terbagi menjadi 2. Ada idgham yang dibaca dengan menggunakan dengung, hurufnya 4. Ada yaumun, ya, waw dan mim nun. Bagaimana cara membacanya? Nun sukun dan tanwin ketika berjumpa dengan salah satu huruf ya, waw dan mim nun, cara membacanya adalah memasukkan huruf nun sukun atau tanwin ke huruf ya, waw, mim, nun dengan berdengung. Baik, itu idgham bi gunnah. Kalau idgham bila gunnah tanpa berdengung, hurufnya ada 2, lari. Ya, lari. Lam dan ra. Ya, lam dan ra. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah nun sukun dan tanwin ketika berjumpa dengan salah satu huruf lam atau huruf ra, maka cara membaca nun sukun dan tanwinnya adalah memasukkan suara atau memasukkan nun sukun dan tanwin langsung ke dalam huruf lam dan ra tanpa berdengung. Yang ketiga tadi ada iqlab. Iqlab adalah memalingkan. Artinya apa? Huruf iqlab cuma satu, adalah huruf ba. Memalingkan. Apabila nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf ba, maka cara membacanya adalah menukar atau membalikkan huruf nun menjadi huruf mim dengan berdengung dan ikhfa, ya. Barakallahu fikunna jami'an. Sekarang ikhfa. Apa itu si ikhfa, Ustazah? Ikhfa adalah menurut bahasa artinya menutup atau tertutup, ya. Ikhfa menurut bahasa artinya menutup atau tertutup. Secara istilah ilmu tajwid, ikhfa adalah mengucapkan nun sukun dan tanwin. Jangan bingung ya, kalian jangan bingung ya, Ustazah bolak-balik bilang nun sukun dan tanwin karena kita memang masih membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin, ya, pembagian hukum nun sukun dan tanwin, ya. Mengucapkan nun sukun dan tanwin dengan bentuk pertengahan antara izhar dan idgham. Oke.
Itu dia ikhfa. Mengucapkan nun sukun dan tanwin dengan bentuk pertengahan antara izhar dan idgham. Kosong dari atau tidak ada tanda tasydid sama sekali. Dengan tetapnya gunnah. Gunnah artinya dengung pada huruf yang diikhfakan. Apa saja hurufnya? Hurufnya ada 15. Ini dia. Sa, za, fa, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, ta, zai, fa, ta, dha, za. Nah, ini dia huruf 15 huruf ikhfa. Oke, sisa huruf yang sebelumnya. Karena kan di izhar ada 6 huruf, di idgham ada 6 huruf, di iqlab ada 1 huruf. Sisa huruf hijaiyah yang lainnya semuanya termasuk dalam hukum ikhfa. Ya, disamarkan. Ikhfa tuh suaranya disamarkan. Oke, contohnya nih, contohnya ya. Ini ada tanwin ya, an bertemu dengan huruf sad. Sad huruf ikhfa kah? Iya. Oke. Kemudian ada nun sukun berjumpa dengan huruf sad juga. Ikhfa na'am. Ya, ini juga. Oke, kita praktekkan. Amalan salihah, amalan salihah. Walaman sabara yansurkum zillin zi man dha liyunzira yawmaidhin thamaniyah min thamarah unfa aliyan kabira man kana yankuthuna walikullin ja'alna man jaa yunjih alimun syara' faman syahid yunshi mathalan qaryah wa in qila wa yanqalibu rajulan salama an sayakun min sa'atah amalan duna min duni indah kalimatan tayyibah fa in tibna yantiqu nafsan zakiyah fa in zalaltum anzala nafsan faddaratum wa in fatakum yunfiqu jannatin tajri wa in tubtum kuntum musfiratun dahikah min dhillin mandud qaumun zalamu man zulim yanzurun. Ya, barakallahu fikunna jami'an ya banat. Nah, sekarang Ustazah mau baik itu dari kelas 10A atau 10B dari nomor urut yang keempat. Tadi 1, 2, 3 sudah ya. Nomor urut yang keempat silakan kirimkan pesan suara ini amalan salihah ya. Yang tidak mengirimkan pesan suara sampai pelajaran Ustazah habis maka terhitung tidak dapat nilai ya. Oke. Amalan salihah ini yang keempat, kelima, lanjut 6,
7, 8, 9, 10 ke sini ya, sampai 3 ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sudah, bagaimana nomor-nomor setelahnya? Insya Allah ada lagi ya, tenang saja. Barakallahu fikunna jami'an. Nah, ikhfa ini disebut juga dengan ikhfa hakiki. Ditandai dalam mushaf, dalam Al-Quran dengan mengosongkan nun dari tanda sukun ya. Biasanya dalam Al-Quran, tapi tidak semua cetakan Al-Quran ya, nun sukunnya tidak ada tandanya, dan pada tanwin ditulis dengan mutatabi'an. Nanti kita bahas sebagaimana Anda lihat di sini. Mutatabi'an. Sebab ikhfa ini adalah pertengahan huruf-hurufnya pada makhraj terkait tempat keluar huruf-huruf tersebut. Ya, barakallahu fikunna jami'an ya banat. Nun sukun dan tanwin pada huruf-huruf tersebut mengambil hukum yang pertengahan atau ikhfa. Ia tidak jauh seperti hurufnya, huruf-huruf izhar, sehingga diizharkan padanya, dan tidak dekat seperti kedekatannya huruf-huruf idgham, sehingga bisa diidghamkan. Taib, itu dia pengertian dari huruf ikhfa. Catatan penting ya, unsurna ila syasyah. Wajib berhati-hati ketika ikhfa dari terjatuh pada kesalahan berikut. Yang pertama, menempelkan. Nah, caranya ketika kalian mau membaca hukum ikhfa, menempelkan ujung lidah, afwan ya, lisan atau lidah, silahkan, mana ujung lidah kalian ditempelkan pada gigi seri atas. Mana gigi seri atas? Ya, kalau yang nggak paham boleh kirimkan foto ke Ustadzah ya, biar Ustadzah terangkan. Pada gigi seri atas, namun sedikit menjauhinya. Ya, tidak nempel banget gitu, sehingga ikhfanya tampak. Min syarri, min syarri ya, min ju'. Oke, baik. Yang kedua, mengisba'kan harakat-harakat sebelum nun yang diikhfakan agar tidak melahirkan huruf-huruf yang sejenis bagi harakat, seperti kata-kata ini. Ankum, kuntum, minkum. Jika Anda mengucapkan dengan ankum, kuntum, minkum, maka ia tergolong bacaan yang buruk. Taib. Tidak dibaca panjang ya, bukan angkum, kuntum, minkum, enggak, langsung kuntum, minkum. Barakallahu fikunna ya banat. Oke, di sini mau Ustadzah ringkas sedikit ya, tentang nun sukun, dan kita sudah selesai nih dari hukum nun sukun. Nun sukun dan tanwin sudah selesai. Nampak Kak, atau perlu dibesarkan lagi? Hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin ya. Kita singkat ya Kak.
Yang pertama ada apa namanya izhar. Al G al so al izhar. Al izhar hurufnya apa aja? Hamzah, Hamzah, ha, kha, ain, ghain. Cara membacanya bagaimana? Cara membacanya nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf izhar maka dibaca jelas tanpa berdengung. Tanpa berdengung. Yang kedua apa? Al idgham ya. Idgham. Hurufnya idgham bi gunnah dulu ya. Kita tulis ya. Idgham bi gunnah. Idgham yang dengan dengung. Hurufnya ada ya, waw, mim dan nun. Cara membacanya bagaimana? Memasukkan suara nun sukun atau tanwin ketika